Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nureka Zakia Putri Renaldi dengan NIM 2022-212-5057. Dan juga teman saya. Saya Rika Artiana dengan NIM 2022212504 Dan saya Nurisal Faresya dengan NIM 20222105003. Di sini kita akan membuat aplikasi perhitungan item belanja dan diskon dengan PHP. Kemudian kami akan menjelaskan alur aplikasi tersebut beserta dengan skripnya. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang langkah awal yang kita lakukan untuk membuat programnya. Di mana yang pertama-tama itu kita akan mengaktifkan exam terlebih dahulu. Exam. Lalu diaktifkan modul dari Apache dan juga MySQL. Nah, selanjutnya masuk ke Visual Studio Code. Di mana dalam Visual Studio Code ini kita membuat dua file yang judulnya ada index.html dan juga ada kondisi.html. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan dari isi file dari index.html. Yang pertama yaitu kita mengetik ada doctype HTML dan juga ada HTML language ID, di mana itu menentukan bahwa ini adalah dokumen dari HTML tersebut dan juga menentukan bahwa bahasa utama dokumen ini adalah bahasa Indonesia. Selanjutnya masuk ke bagian head dan juga meta charset, di mana menentukan karakter encoding yang digunakan. Selanjutnya ada meta name, viewport atau content width, device width, dan initial scale sama dengan 1.0, di mana hal itu menyatakan bahwa dari tampilan halaman web itu akan menyesuaikan dengan lebar perangkat untuk tampilan yang lebih responsif. Selanjutnya ada title, di mana title-nya adalah latihan PHP dasar perhitungan. Ini adalah judul halaman yang akan muncul di tab browser. Dan selanjutnya ada style di atas. Ya, pada bagian style ini ada kontainer. Itu menentukan gaya untuk elemen kelas kontainer dengan mengatur lebarnya yaitu 50%, kemudian ada marginnya yang dimana auto untuk meratakan di tengah, dan juga ada padding 20 pixel, kemudian ada border dengan warna abu-abu, dan juga sudut bordernya melengkung, dan bayangannya itu kotak. Kemudian pada button group, ini memberikan margin bawah 20 pixel untuk elemen dengan kelas button group. Dan selanjutnya ada button group button, di mana menentukan gaya untuk tombol dalam button group dengan padding, margin kanan tanpa border, sudut melengkung, teks berwarna putih, dan juga ada pointer kursor saat di hover. Kemudian ada button group titik perhitungan, di mana hal ini menentukan latar belakang biru untuk tombol dengan kelas perhitungan. Kemudian ada button group dari kondisi, di mana hal ini menentukan latar belakang yang untuk tombol dengan kelas kondisi. Selanjutnya ada form group di bawah, scroll lagi. Nah, form group ini memberikan margin bawah 15 pixel untuk elemen dengan kelas form group. Kemudian ada form group label, nah di mana menampilkan label sebagai
blok dengan margin bawah 5 pixel. Kemudian ada form group input. Dia menentukan lebar input 100%, kemudian ada paddingnya 8 pixel, kemudian ada box sizingnya untuk menyertakan padding dan border dalam lebar total elemen. Kemudian ada form group hitungan. Ini menentukan untuk menentukan gaya untuk tombol hitung. Kemudian dengan latar belakang warna biru dan juga teks putih tanpa border dan paddingnya 10 pixel, kemudian pointernya kursor dan sudutnya melengkung. Selanjutnya ada result group. Scroll lagi ke bawah sedikit. Nah, dari result group ini menyembunyikan elemen dengan display none dan memberikan margin atas 20 pixel. Kemudian ada result group active yang dimana nantinya menampilkan elemen dengan display block, kemudian ketika kelas aktif ditambahkan. Kemudian ada result group input, di mana di sini menentukan lebarnya itu 100%, kemudian paddingnya 8 pixel, box sizing, warna latar belakangnya abu-abu terang, dan juga bordernya juga seperti itu. Nah, kemudian pada bagian script saya alihkan kepada teman saya, Rika. Baik, di situ ada bagian script di mana ada function hitung total yang fungsinya untuk menghitung total harga dan diskon. Serta di bawahnya itu ada parse float dalam kurung dokumen.get element build item elu yang fungsinya mengambil nilai dari input dan mengonversikannya menjadi angka desimal. Jika input kosong akan dianggap 0. Selanjutnya di bagian bawah ada const total item 1 ditambah item 2 ditambah item 3 ditambah item 4. Const total diskon sama dengan total dalam kurung diskon per 100. Const bayar sama dengan total dikali total diskon. Nah, fungsinya itu untuk menghitung total harga yang harus dibayar setelah diskon. Nah, untuk dokumen get element boil total value itu untuk menampilkan total harga di input total. Nah, untuk dokumen get element build untuk bayar itu untuk menampilkan total harga setelah diskon di input bayar. Untuk selanjutnya di situ ada untuk result group. Nah, itu untuk menampilkan bagian hasil dengan menambahkan kelas aktif. Selanjutnya di bagian body itu bagian utama dari dokumen HTML. Div class-nya untuk kontainer utama untuk mengatur tata letak. Untuk H1 itu untuk judul halamannya. Di situ sudah ada judul halaman. Untuk button perhitungan itu untuk menghitung. Button itu untuk tombol untuk menghitung, tidak memiliki fungsi ya. Di situ hanya untuk menampilkan bagaimana untuk perhitungannya. Terus untuk kelas kondisinya itu juga sudah diberikan tombol button. Selanjutnya di div class group form item 1 itu di situ sudah ada label untuk input item 1. Terus ada juga input nilai. Untuk di bagian bawahnya lagi sisanya untuk group form item 2 mirip dengan item yang saya jelaskan di atas. Begitupun selanjutnya. Baik, saya serahkan untuk bagian kondisi HTML-nya kepada Nurisla.
di sini saya akan menjelaskan di bagian kondisi.html. Nah, di bagian pertamanya itu seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi, jadi saya langsung ke kontainernya. Di bagian kontainernya itu dia wadah utama dengan lebar 50% margin auto untuk pemusatan. Eh, padding, eh, padding, paddingnya itu 20 px, bordernya itu 1 px, so 1 px berwarna putih. Border radiusnya itu 5 px. Box shadownya itu 10 px dan berwarna hitam. Button group itu grup tombol dengan margin bawah. Button group button tombol dengan padding padding 10 px 20 px. Margin right nya itu 10 px. Border non, tidak ada. Border radius 5 px. Warna putih. Kursor pointer. Di button group perhitungan dan button group mengatur warna latar tombol, warna umum. Button button group margin bottom itu 15 px. From group label itu label dengan display block dan margin bawahnya itu block. Margin bottomnya itu 5 px. From group input weight-nya itu ada 100%, padding ada 8 px. Box sizing ada border box. Group submit nya itu background colornya itu warna blue, colornya warna white, putih, border tidak ada, none. Padding 10 px, cursor pointer, border radius 5 px. Table dengan lebar 100%, border collapse itu 20 px. Table TD, border 1 px, warna putih. THTD, paddingnya itu 10 px, text alike leaf. Nah, ya terus ada style and script kayak yang dijelaskan sama saya tadi. Function convert grade. Nah, ini baca nilai dari input ID. Menetapkan grade berdasarkan nilai, mengisi input ID atau nilai huruf dengan huruf yang telah ditetapkan. Contohnya seperti ini, if nilai lebih besar dari 68, dia mendapat nilai A. Jika elif nilai 80 ke atas itu dia A minus dan seterusnya. Nah, dan di div class container membungkus seluruh konten halaman. Grup button yang ini untuk navigasi tombol perhitungan mengarah ke
indeks HTML dan tombol kondisi tidak memilih akses. Tabel menampilkan rentang nilai dan nilai huruf yang sesuai dalam tabel. Oke, nanti contoh kayak gitu. Nah, di bagian form itu ada div class, form group. Itu untuk input untuk memasukkan nilai, tombol submit to fungsi convert, dan input read only untuk menampilkan nilai huruf. Nah, kayak gini. Submit tipe kelas submit button. Saya kembalikan kepada Nur Akia Sakia Putri. Baik, itu tadi penjelasan terkait dengan isi program dari file index kemudian file kondisi di Visual Studio Code. Kemudian setelah kita memasukkan program pada Visual Studio Code, kami akan menampilkan hasil dari perhitungan yang sudah kita tampilkan pada web di localhost strap kelompok web. Jadi kami memasukkan localhost strap kelompok web. Nah, di sini ada latihan PHP dasar yang masuk ke perhitungan, di mana yang tadinya kita sudah masukkan program pada Visual Studio Code, di sini hasil tampilan yang di sini adalah hasil tampilannya. Dari item 1 misalnya kita memasukkan angka 10.000, kemudian item 2 20.000, kemudian item 3 30.000, item 4 40.000. Dan ini kita masukkan diskon 50% saja. Dan kita menekan button dari hitung. Totalnya nanti sebanyak 100.000, dan karena dipotong diskon 50%, jadi kita hanya membayarnya dengan 50.000 saja. Nah, itu tadi dari tampilan perhitungan. Kemudian kita akan masuk ke tampilan dari kondisi. Di sini tampilan kondisinya yaitu ada nilai angka dan juga nilai huruf, yang dimana persentasenya ada 86 sampai 100 dia akan mendapatkan nilai A, kemudian 80 sampai 85 dapat A minus, kemudian 75 sampai 79 dapat nilai B plus, 70 sampai 74 dapat B, dan seterusnya. Dan juga pada bagian angka terkecil yaitu 0 sampai 40 dia akan mendapatkan E atau error. Di sini saya misalkan memasukkan input nilai misal 80. Jika submit, maka nantinya nilai yang akan keluar adalah A minus. Sama halnya dengan coba kita masukkan angka paling terkecil, misalnya 10, dan submit, maka nilai yang akan keluar yaitu E atau error. Oke, baik. Mungkin hanya itu saja penjelasan dari kelompok kami mengenai pembuatan aplikasi perhitungan item belanja dan juga diskon dengan PHP. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mungkin ada tambahan dari teman saya. Mungkin dari saya cuman pantun. Biru laut seperti kolam, kan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.